merasa senang dengan penyampaian saya diterima oleh siswa-siswa saya. Oke, bagus Bu, terima kasih. Pertanyaan yang kedua Bu, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatan apa yang Ibu miliki di dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan itu? Kesempatan apa yang ada yang Ibu dapatkan sekarang? Gini Bu, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwasanya ada tujuan yang Ibu harapkan. Jadi kesempatan apa yang ada sekarang sama Ibu yang Ibu miliki? Kesempatan apa untuk mencapai tujuan tersebut? Kesempatan belajar lebih baik lagi, kesempatan mengenal karakter-karakter siswa yang mana ini masih beberapa bulan kan saya temui di kelas 4D. Jadi saya masih merasa banyak kesempatan mengenal karakter masing-masing, karena sejauh ini yang menjadi kendala belum tercapainya tujuan itu adalah kurangnya pengenalan karakteristik murid, sehingga di dalam pembelajaran itu saya sering terbawa emosi karena saya menyamakan siswa yang mampu dan yang kurang mampu dalam hal persoalan-persoalan yang timbul dalam pembelajaran saya. Iya, terima kasih. Kalau ada skala nilai dari 1 sampai 10, menurut Ibu sudah di skala mana? Di skala mana Ibu sekarang ini berada? Masih di angka 7. Oh, berarti sudah lumayan loh Bu. Itu angka 7 sudah lumayan Bu. Tadi sudah menyampaikan tujuan. Apakah kekuatan yang ada pada diri Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kekuatan yang Ibu rasa? Kekuatan apa yang Ibu rasa ada pada diri Ibu untuk mencapai tujuan yang disampaikan? Potensi dan semangat. Bagus Bu. Jawabannya sangat singkat tetapi beras. Pertanyaan yang berikutnya Bu, apakah prioritas Ibu sekarang? Prioritas Ibu untuk menggapai tujuan tersebut, apakah prioritas yang Ibu akan prioritaskan? Apa yang akan Ibu prioritaskan? Prioritaskan berarti bermuara ke murid ya, yang saya harapkan dari siswa-siswa saya setelah diajari mampu bersaing di tingkat sesama kelas 4 gitu, di dalam kelas mampu bersaing dengan kelas 4 di sekolah yang lain, membawakan nama sekolah, nama kelas, dan yang paling utama menguasai apa yang saya sampaikan. Terima kasih Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, menurut Ibu apakah ukuran keberhasilan Ibu nanti? Apa ukuran keberhasilan dari tujuan yang Ibu harapkan? Tujuannya anak-anak yang saya bina menjadi juara terdepan, baik itu di dalam olimpiade ataupun setelah di sekolah jenjang lebih tinggi lagi. Oke begitu ya Bu. Berarti harapan Ibu itu sudah sangat tinggi dan itu mungkin kami rasa itu harapan dari setiap guru. Pertanyaan terakhir saya Bu, apa komitmen Ibu? Komitmen Ibu terhadap rencana tindakan aksinya nyata Ibu nanti? Saya harus bisa mendisiplinkan diri saya sendiri paling utama, supaya bisa mengimbaskan kedisiplinan saya itu kepada anak saya. Mulai dari saat saya dengan aturan-aturan kecil. Menurut Ibu siapa yang membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu? Siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan komitmen yang akan Ibu laksanakan? Membantu, kalau membantu yang mengharapkan bantuan selain daripada anak-anak, tentu harus dengan bantuan orang tua mendisiplinkan anak-anak, orang tua murid. Jadi bagaimana tindak lanjut nanti yang akan ibu buat setelah kita kan sudah sharing Ibu, sudah kita coaching, apa yang akan
dari pembicaraan kita ini? Tindak lanjutnya seperti apa ya, dengan jalannya rencana dengan keterbatasan, bagaimana yang perlu bimbingan juga menurut Ibu, apa yang harus saya lakukan dari pengalaman Ibu sebagai CGP lah, apa yang perlu, karena kami kan belum tahu bagaimana langkah yang terbaik. Selama ini masih langkah-langkah seperti apa guru yang biasanya masih itu yang saya punya. Menurut Ibu, apa yang perlu saya lakukan dengan tindak lanjut itu yang terbaik? Kalau menjawab itu, nanti setelah kita melakukan supervisi pengajaran di kelas, baru di pasca supervisi lah nanti akan bisa saya memberikan pandangan saya. Tetapi sekarang yang perlu saya tanya, tindak lanjutnya ini nanti setelah kita melakukan supervisi ini, tindak lanjutnya yang akan Ibu buat nanti bagaimana nanti akan Ibu buat, misalnya selama ini sudah Ibu buat dan mungkin masih belum terdisiplinkan murid ini. Tetapi setelah saya gali apa yang ada dalam hati Ibu, dalam benak Ibu, apakah nanti yang akan menjadi tindak lanjutnya atau pergantiannya nanti yang akan Ibu buat supaya bisa lebih mendisiplinkan anak ini dalam pembelajaran. Paling utama, saya akan membuat perencanaan yang sempurna pada saat akan mengajar. Karena mungkin selama ini saya sadari itu pasti karena belum sempurna. Saya belum mengenali karakteristik murid. Yang kedua, karena saya belum begitu memahami matematika dengan materi baru, yaitu bangun datar. Apa itu bangun datar? Apa itu bangun datar? Sebuah bangun yang memiliki bentuk. Ya, sebuah bangun yang memiliki Bentuk. sebuah bangun yang memiliki bentuk. Boleh yang lain. Apa yang masuk ke pikiranmu kalau dibicarakan tentang bangun datar? Bangun datar. Apa itu bangun datar? Apa itu bangun datar? Menurutku apa itu bangun datar itu? Apa itu bangun datar? Nah, kalau belum tahu, coba kita bernyanyi dulu tentang lagu bangun datar. Lagunya seperti lagu Balonku Ada 5. Nanti kita lanjut dengan bangun datar ini supaya kita tahu dulu dan lebih semangat kita bernyanyi dulu. Ayo, balonku 2, 3, ya, buka dulu semua semangat. Ya, balonku Ada 5, selalu kawanannya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Mari kita mengenang indah buah bangun datar. Ada persegi panjang, persegi dan segitiga. sekali lagi. Mari Kita mengenang indah buah bangun datar. Ada persegi panjang, persegi dan segitiga. Oke, cukup. Persegi panjang. Dua dimensi yang terdiri dari beberapa titik, garis, dan sudut. Geometri yang memiliki beberapa titik, garis, dan sudut. Semua harus memiliki sudut. Itulah yang disebut dengan bangun datar. Yang terdiri dari, pagi ini yang akan kita bahas adalah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Di sekelilingku juga kamu akan temukan bentuknya seperti ini. Kalau yang bentuknya seperti ini di hadapanmu ada apa saja? Coba, apa yang bentuknya seperti ini di hadapanmu? Ada apa? Coba
panjang. Ada di sekitar lagi? Apa? Ada papan tulis, ada mouse, ada lemari. Nah, sekarang cari dulu yang bentuknya seperti ini. Ini tadi apa ini? Apa ini? Ada tak persegi di sekeliling kita ini? Apa itu? Oh iya, jendela bagian yang ini persis sama. Nah, sekarang bandingkan dulu. Apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Supaya kita mengenali ciri-cirinya, sifat-sifat dari persegi dan persegi panjang. Adakah bedanya? Mereka berbeda di mana saja? Di mana? Sekarang coba satu-satu dulu menjawab. Yang tahu membedakan ini, tunjuk tangan. Coba lihat saja. Pak Lois ke sini. Coba kita hanya membandingkan dari antara bentuknya saja dulu. Ini persegi panjang. Coba persegi supaya kita mengenali sifat-sifat dari bangun datar itu. Ayo. Kamu sini Markus, kamu yang pegang, dia yang menyebutkan apa perbedaannya. Ini dulu. Ayo. Ini apa, Pak Lois? Itu adalah bentuk persegi panjang. Ya. Ini apa ini? Pegang dua-dua. Ya. Mereka sama-sama bangun datar, tetapi bentuknya berbeda. Apa perbedaan di antara kedua bangun itu? Coba dulu. Pada persegi sisinya sama panjang, sedangkan pada persegi panjang sisinya berbeda-beda. Tepuk tangan untuk Pak Lois. Ciri-ciri utama dari kedua bangun ini sudah jelas berbeda. Walaupun persamaannya di mana? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 apa lagi? 4 titik. diagonal. Nanti lihat di sini. Di persegi dan persegi besar. Sementara persegi panjang yang sama hanyalah sudut yang berhadapan seperti papan tulis. Sudut kiri dan sudut kanannya sama panjang. Sisi kiri, sisi kanan sama panjang dengan sisi bawah dan sisi atasnya sama panjang. Nah, sekarang segitiga. Segitiga hanya memiliki 3 sisi, 3 sudut. Macam-macam segitiga juga sangatlah banyak. Kita nanti akan melihat dan mempelajari satu persatu. Sebelum kita bahas itu semua, tugasmu nanti di rumah buat bentuk-bentuk bangun datar yang kamu kenal dari karton. Tahu karton? Tahu. Nanti kita akan membuat tempelan di dinding, tapi dengan gambarmu yang sesungguhnya. Nanti kamu buat, misalkan ini adalah sebuah karton. Sudah? Gambar bentuk sesuai dengan kerangka bangun datar yang kamu sudah. Pelajaran kita hari ini, karena jam sudah selesai, akan berganti ke apa yang kita beri maka kerjakanlah PR-nya di rumah, lebih semangat, harus ditempelkan di otaknya apa yang kita pelajari pagi ini. Terima kasih. Sebagai penutup, lengketkan di otakmu, kita akan nyanyikan lagunya sekali lagi. Oke, mari kita mengenal langsung saja 2, 3 ya.
Oke, selamat pagi Bu. Untuk melanjutkan supervisi kelas kita, sekarang kita akan melakukan coaching pasca supervisi kelas Bu. Pertanyaan saya Bu, apa yang menjadi tujuan yang Ibu harapkan dari pertemuan kita ini? Tujuan saya dengan pertemuan kita, saya mau lebih tahu lagi dan saya mau pengalaman baru tentang RPP berdiferensiasi yang merupakan hal baru yang saya laksanakan di kelas saya. Dan saya juga minta semacam dari Ibu sebagai calon guru penggerak mungkin lebih tahu banyak tentang itu. Saya mohon tutorial dari Ibu, minta bimbingan supaya saya mengajarkannya lebih mantap lagi, saya rasa. Oke, baik ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak? Kalau mengenai pembelajaran kepada anak, saya merasa tidak terlalu lagi karena itu adalah tugas kita sebagai guru. Cuma sedikit agak berbeda karena baru ini kita mulai kurikulum merdeka. Hal berbedanya sedikit saja mempelajari lebih dalam karena kita memakai RPP berdiferensiasi itu saja. Dalam proses pembelajaran yang sudah Ibu buat tadi, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau keadaan belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan saya karena sejumlah siswa tidak seluruhnya dengan kemampuan yang sama. Hal yang tidak sesuai dengan rencana yaitu tadi ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mengerti, yang sama sekali tidak mau ikut bergabung dengan murid yang antusias. Terima kasih Bu. Dapatkah Ibu ceritakan setelah Ibu mengajarkan, dapatkah Ibu ceritakan hal apa saja yang memuaskan dalam proses pembelajaran yang Ibu rasakan? Hal yang memuaskan menurut saya dengan RPP baru itu lah dulu ya, kita kaitkan dengan RPP yang berdiferensiasi. Hal yang menarik buat saya, ada beberapa siswa yang sangat paham, ada beberapa siswa yang sangat mengikuti alur yang saya mau. Bagaimanakah perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan tadi? Ketercapaian tujuannya bagaimana perkiraan Ibu? Perkiraan saya belum sempurna dan belum sampai ke titik yang saya mau. Dari perkiraan Ibu itu apa yang menjadi kesulitan bagi Ibu? Kesulitan bagi saya adalah yang pertama, keadaan siswa yang saya belum tahu cara menghadapinya satu persatu, walaupun sebenarnya sudah setiap hari saya temui gitu dengan materi itu saya belum tahu cara mendekatkan pribadi saya ke pribadinya dengan materi baru yang saya ajarkan. Mungkin satu juga karena kekurangan kesiapan saya sebagai guru. Oke Bu, itu dari Ibu lagi. Jadi kalau menurut Ibu dari siswa apa yang menjadi kesulitan dari siswa yang Ibu lihat? Kekurangan media dari saya. Kekurangan media ya Bu. Yang selanjutnya Bu, apakah ada alternatif lain untuk mengatasi kesulitan yang Ibu katakan tadi? Ya, itu tadi jawabannya Bu. Berarti kesiapan yang harus matang, media yang lengkap, mungkin akan mempermudah pembelajaran berikutnya. Oke, dengan begitu berarti Ibu akan melakukan tindakan apa nanti di pembelajaran selanjutnya? Perubahan, pembaharuan diri, dan perencanaan yang lebih matang lagi dan yang lebih berguna. Nilai kita ibaratkan skala nilai 1 sampai 10. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas tadi, sudah sampai di mana lah Ibu menilai Ibu sekarang? Karena waktu observasi Ibu sudah menentukan bahwa Ibu sudah mencapai angka 7.
setelah dilakukan supervisi kelas, Ibu telah melaksanakan pembelajaran. Sudah di mana posisi Ibu sekarang menurut Ibu? Masih naik 0,5 saya rasa Bu, karena belum sempurna pembelajaran itu terlaksana. Hanya mantap di cara menuangkannya saja, umpan baliknya belum terjawab. Oke, baik Bu. Kalau untuk mencapai yang nilai yang lebih maksimal, menurut Ibu jangka waktu yang Ibu harapkan, berapa lama lah jangka waktu yang Ibu harapkan untuk mencapai? Kalau jangka waktu, mungkin saya akan coba lagi dengan misalnya roster sesuai dengan pertemuan kita pra coaching ini hari Senin itu ya. Mungkin Senin depan saya mau coba lagi, tapi dengan bantuan Ibu lah barangkali ya, dengan keterbatasan yang saya punya, minta bantuan lah, dan mungkin kolaborasi dari guru bidang studi yang lainnya dalam hal ini yang lebih mantap lagi. Oke, baik Bu. Pertanyaan terakhir saya, Bu. Apa komitmen yang Ibu harapkan dari rencana aksi ini? Komitmen yang Ibu harapkan nanti untuk ke depannya? Komitmen saya mungkin dengan hal ini dari awal dan pertemuan kita yang ini lagi, saya mau dan akan saya rencanakan mempersiapkan diri saya. Itu saja. Karena kendala-kendala itu hanya terdapat ya di awalnya dari dalam diri saya ya Bu, kurang dari saya, dan mungkin karena itu juga kesulitan di siswa dari cara dan strategi mungkin. Oke, baik Bu. Menurut Ibu untuk mencapai itu nanti, siapakah yang bisa membantu Ibu? Yang bisa membantu mungkin ya salah satunya Ibu sendirilah yang saya harapkan sebagai ya Ibu sendirilah, dan ketersediaan yang lainnya mungkin Ibu kepala sekolah dan pihak sekolah dalam menyediakan hal-hal yang saya butuhkan. Oke, baiklah Bu. Terima kasih Bu atas coaching kita pada hari ini. Semoga kedepannya lagi, dan kita mengharapkan coaching ini bermanfaat untuk kita, terlebih untuk murid-murid yang kita ajari. Terima kasih Bu. Oke, baiklah Bu. Sebagai observer saya mau bertanya, bagaimana menurut Ibu dari proses coaching kami yang sudah kami lakukan dengan Ibu ini? Oke, terima kasih ya Ibu Tamaria yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya di sini sebagai ibu mengapresiasi penelitian, itu juga keren, itu juga keren ya, sangat luar biasa. Itu juga sangat keren. Mudah-mudahan nanti kedepannya ibu akan ikut serta dengan namanya penelitian. Oke, dari proses coachingnya itu ibu berdua tadi sudah saya lihat Ibu Tamaria benar-benar tadi sudah melaksanakan yang namanya titik. Saya sudah melihat tadi bagaimana tujuan dari coachingnya sangat jelas tadi disampaikan Ibu sebagai coach ke coaching sama Ibu ini. Ada tadi coaching. Yang kedua jelas tadi bagaimana cara mengidentifikasi. Ibu tadi sudah dapat mengidentifikasi apa yang dirasakan oleh Ibu ini. Dan Ibu tadi sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Dan yang ketiga Ibu tadi sangat luar biasa menghindari kata-kata yang mengapa ya, apa dan apa, mengapa itu memang harus kita hindari. Tadi banyak pertanyaan apa dan bagaimana, itu sangat bagus ya. Dan yang keempat itu tadi Ibu sudah menekankan itu ada tanda apa, kunci kata-kata istilah sudah ada langsung dari jawaban Ibu ini sudah dari langsung menjadi pertanyaan. Dan yang terakhir tadi sangat jelas itu tentang tanggung jawab Ibu ya. Jadi sangat luar biasa dan Ibu sudah melakukan tips yang sangat bagus. Semoga nanti perencanaan ke depan Ibu berdua berkolaborasi dan juga komunitas sekolah.